Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan yang indah ini, kita boleh bertemu kembali karena kasih kemurahan Tuhan kepada kita semuanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema yaitu setan dan racun dalam tugas pelayanan kita. Saya ulangi lagi, setan dan racun dalam tugas pelayanan kita. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang spiritualitas, kita berbicara yaitu tentang semangat, spirit, jiwa pelayanan kita. Saudara, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, itu semuanya akan menunjukkan akan kedalaman hati kita. Benarkah kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kita sering di dalam beribadah, kita memuji Tuhan dengan perkataan, "Aku mengasihi Engkau Yesus." Juga pujian yang mengatakan, "Selidiki aku, lihatlah aku. Apakah ku sungguh mengasihi Engkau?" Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini setan dan racun dalam tugas pelayanan kita. Kita tahu setan-setan di dalam pelayanan kita. Kita juga tahu racun-racun di dalam hati kita, di dalam melayani Tuhan. Saudaraku, mungkin saudara mengatakan, yang namanya tugas kerasulan, tugas pelayanan, itu adalah tugas yang suci. Tidak mungkin kalau itu semuanya ada setan, ada racun di dalam pelayanan kita. Mari saudaraku, kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita tidak usah menunjuk orang lain. Tetapi mari kita melihat diri kita. Benarkah kita sudah sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan? Kita lihat zaman sekarang anak-anak Tuhan satu sama lain banyak yang tengkar. Lihat di media sosial. Saudaraku, yang satu mengatakan, "Oh kamu sesat." Oh yang satu mengatakan, "Kamu kurang begini, kurang begitu. Teologimu keliru." Saudaraku, kalau saya melihat semua itu, saya menangis di dalam hati. Tuhan, anak-Mu, mereka sering mengutbahkan, membawakan firman Tuhan. Kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kenapa kalau kita sudah mengikrarkan hati kita bahwa kita semuanya adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi masih cakar-cakaran? Kita harus ingat definisi dari satu tubuh. Tubuh itu bermacam-macam organ. Mungkin ada tangan, ada bagian tubuh. Tubuh masih ada yang lain lagi. Masih ada yang kaki. Kaki juga masih dibagi-bagi. Ada jari-jari kaki, jari-jari tangan, ruas juga, saudaraku. Kita harus tahu, saudara. Kita tidak mungkin di dalam pelayanan kita itu semua adalah tangan Tuhan. Tapi tidak ada yang jadi kaki. Apakah itu satu tubuh? Bukan, saudaraku.
Saya katakan gitu. Satu tubuh adalah kesatuan semuanya. Kristus adalah kepala kita. Saat ini, firman Tuhan untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah benar-benar pelayanan kita itu tulus, sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan? Atau hanya untuk melayani setan atau melayani diri kita sendiri? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah ditanyai, kalau gitu Bapak bagian apa? Kalau satu tubuh dalam Kristus. Saya katakan, saya hanya bagian yang terkecil dari tubuh ini. Mungkin saya itu hanya kuku. Saya tahu kuku itu setiap hari dibersihkan. Besok sudah ada kelihatan yang hitam-hitam, dibersihkan lagi. Mungkin diutik-utik tangannya. Mungkin dipotong kukunya. Saya katakan seperti itu. Saya tidak jadi lengan. Saya tidak jadi kaki yang bagian paha atau apa. Tapi saya hanya bagian yang terkecil. Tetapi bagian yang terkecil itu menurut saya adalah bagian yang sungguh luar biasa. Sebab setiap hari yang namanya kuku itu selalu diperhatikan. Oh, ini kelihatan kotor ya. Dibersihkan. Kalau ini sudah panjang, dipotong. Begitu juga saya di dalam melayani Tuhan. Saya hanya bagian kecil, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus tahu setan-setan di dalam pelayanan kita, di dalam kerasulan. Kalau tadi saya sudah katakan bahwa pelayanan itu adalah pelayanan yang suci. Tetapi benarkah kita seperti itu? Benar-benar melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan jiwa kita. Saat ini, Tuhan berbicara kepada kita semuanya. Mari kita introspeksi kita sendiri-sendiri. Sudah benarkah pelayanan kita di dalam Tuhan? Saudaraku, saat ini saya akan bagi menjadi dua bagian di dalam setan dan racun dalam tugas pelayanan kita. Yang pertama, setan dalam duaisme. Apa maksudnya? Setan dalam duaisme. Isme kita tahu adalah suatu kepercayaan. Kita mengimani. Kenapa saya mengatakan setan dalam duaisme? Mari yang pertama kita lihat, yaitu tentang mesianisme. Apakah mesianisme? Yaitu melihat dirinya. Mungkin kita itu berbicara, kita itu melihat diri kita bahwa kita ini adalah sentral pokok dari semua pelayanan kita. Bahwa apa-apa yang bisa dilakukan adalah karena saya sendiri. Banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Merasa mesianisme. Kalau bukan saya, pasti tidak bisa seperti ini. Gerejaku tidak bisa seperti ini. Saudaraku, masih banyak seperti itu. Kita tidak bisa memungkiri. Merasa diri kita sebagai sentral. Merasa kita itu pusat segala-galanya. Yang bisa
memberikan semua jalan keluar. Dan yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah aktivisme. Apakah arti aktivisme? Yaitu orang melakukan banyak kegiatan pelayanan, namun kurang isinya. Kita banyak melihat anak-anak Tuhan di dalam pelayanannya, mungkin kesana kemari dia aktif, tetapi isinya tidak ada. Karena kadang-kadang anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan, mereka merasa dirinya sentral. Dia pokok dari segala-galanya. Tetapi isinya tidak ada. Sebab di sini aktivisme. Banyak kegiatan tetapi tidak ada isinya. Apa artinya? Kalau kita melakukan suatu kegiatan, peribadatan kemana-kemana, adakah membuat efekkah di dalam pembaharuan diri kita juga kepada diri orang yang kita layani? Saudaraku, mari kita introspeksi duaisme, setan dalam duaisme ini. Pertama, mesianisme, merasa dia adalah pokok dari segala-galanya, sentral, yang bisa memecahkan segala sesuatunya karena aku. Yang kedua, banyak aktivitas, tetapi isinya kosong. Tidak bisa membuat suatu perubahan, pembaharuan di dalam diri kita juga orang yang kita layani. Mari kita renungkan, saudaraku. Setan dan racun dalam tugas pelayanan kita ini. Pelayanan kita ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita jadi setan atau jadi benar-benar anak Tuhan. Kenapa saya katakan mesianisme? Aktivisme. Karena setan mempunyai yaitu perasaan bahwa dia adalah makhluk yang paling unggul dari segala-galanya. Maka dia merasa sombong rohani, lebih tinggi dari semuanya, maka dia melakukan suatu pemberontakan. Janganlah kita di dalam melayani Tuhan, kita mempunyai perasaan seperti setan ini, merasa diri kita adalah mesianisme. Yang kedua, aktivisme. Banyak aktivitas, tapi tidak ada isinya. Dan yang kedua, saudaraku, setan yang berkaitan dengan penghayatan iman. Saya ulangi lagi, setan yang berkaitan dengan penghayatan iman kita. Kadang banyak anak-anak Tuhan, saya tidak menunjuk satu persatu. Kalau kita melihat sendiri, anak-anak Tuhan, mereka bersandiwara, bisa saya katakan bersandiwara mengimani bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, tetapi dia tidak pernah merasakan, dia menolak iman yang bersandiwara, saudaraku.
Apa artinya? Banyak sekarang ini anak-anak Tuhan. Oh, itu yang dilakukan mujizat orang ini. Pendeta ini. Itu adalah sesat. Saudaraku, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Akan melakukan mujizat-mujizat. Juga, kalau kita bisa mengatakan mujizat 2000 tahun yang lampau masih akan terjadi sampai sekarang, tapi kita tidak mengimani, apakah itu namanya? Kalau bukan suatu sandiwara iman, saudaraku. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita dipakai oleh Tuhan sesuai dengan talenta-talenta kita, kita tidak usah iri. Mungkin si A, pendeta ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan talenta ini. Kita nggak usah iri. Sebab itu bagiannya sendiri-sendiri. Maka kalau saya katakan, kalau saya hanya bagian kuku, ya bagian kuku lah. Kita tidak bisa melakukan bagian lengan. Tuhan sudah membagi-bagi karunia-karunia itu. Yang penting, kita dengan setia mau melayani Tuhan. Saat ini kalau kita belum dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu mungkin orang itu mempunyai pandangan, kalau pendeta yang sudah dipakai oleh Tuhan dengan sungguh luar biasa, itu bisa menyembuhkan. Orang sakit bisa sembuh, yang lumpuh bisa berjalan. Tidak begitu juga, saudaraku. Kita sudah diberi tugas oleh Tuhan sesuai porsi kita. Porsi kita, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku, kalau ada saudara kita, sesama hamba Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, kita tidak usah iri. Malah kita dukung. Malah kita lebih semangat di dalam melayani Tuhan. Saudaraku, begitu juga. Tidak ada kekuatan dan mengecilkan harapan. Kadang kita sebagai penggembala, kadang-kadang malah kita sendiri, kita tidak mempunyai kekuatan. Sering kita mengecilkan harapan kepada Tuhan. Kita mengatakan kita tidak usah bingung tentang masalah hari esok. Tetapi dia masih berpikir. Sebab firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan itu bukan seorang pembicara, bukan seorang yang berkhotbah itu sudah benar. Tetapi firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Untuk yang berbicara juga orang yang mendengarkan. Kita harus paham, saudaraku. Jadi, jangan pernah kita mengecilkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita semuanya. Mari di dalam waktu-waktu ini yang susah, yang penuh dengan gejolak ini, kita mempunyai kekuatan, mempunyai pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Saudaraku, tadi yang pertama tentang setan dengan dalam duaisme, dan yang kedua yaitu tentang setan yang berkaitan dengan penghayatan iman. Dan yang ketiga, saudaraku, setan
yang berkaitan dengan relasi umat. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai penggembala, kita kadang-kadang menjadi setan yang berkaitan dengan relasi dengan umat atau dengan orang lain atau dengan jemaat, terlebih pada orang di luar Kristen. Sering kita merasa bahwa kita adalah gembala sidang. Menurut tataran di dalam gereja, gembala sidang adalah yang tertinggi. Maka kita jaga jarak, jaga image. Kalau saya itu terlalu dekat dengan jemaat, nanti saya itu tidak terhormat. Mungkin dia bisa mengatakan seenaknya. Bicaranya tidak ada hormat-hormatnya. Adakah saudaraku di dalam hati kita seperti itu? Kita jaga gengsi, banyak saudara-saudaraku. Bagaimanakah sekarang? Banyak jiwa-jiwa, jemaat-jemaat yang memerlukan uluran tangan dari gembalanya. Tetapi jiwa ini, jemaat ini ingin menemui gembalanya saja, sulitnya minta ampun. Harus lewat ini, harus lewat ini. Mungkin nanti dikatakan, oh Pak Gembala, dia repot, masih di sana, gini. Saudaraku, kita harus tahu bahwa pelayanan, arti pelayanan itu apa sih? Pelayan, yaitu kita melayani, bukan kita yang minta dilayani. Tetapi sekarang banyak anak-anak Tuhan yang terbalik. Kita sebagai pelayan tetapi malah minta dilayani. Tetapi yang harus kita layani malah kita tidak pernah layani. Saudaraku, kita sering yaitu kehilangan kontak dengan jemaat, dengan umat, apalagi dengan orang lain. Mungkin, dia kan beda pemahaman kita. Dia kan beda kepercayaan kita. Maka kita terlalu menutup diri. Banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Karena merasa dirinya orang yang benar. Maka dia tidak mau bergaul dengan orang lain, dengan sesama. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gembala, kita tidak boleh seperti itu, saudaraku. Juga masih ada. Kita sering, yaitu membatasi pada pengalaman orang lain. Apa maksudnya? Kita sering ya, saudaraku, kalau ada salah seorang hamba Tuhan yaitu mendapatkan suatu pewahyuan atau pengalaman-pengalaman yang adikodrati. Sering kita merasa, itu tidak benar, itu hanya halusinasi, itu hanya gini, hanya gitu. Tapi yang benar yang seperti ini. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Saudaraku, kita jangan pernah membatasi kuasa Allah di dalam setiap pribadi-pribadi orang-orang yang dipilih. Saudaraku, jangan pernah
kita membatasi pengalaman-pengalaman orang lain. Itulah setan yang berkaitan dengan relasi umat atau jemaat atau kepada orang lain. Yang keempat adalah setan yang berkaitan dengan motivasi pribadi. Mari saudaraku, setan yang berkaitan dengan motivasi pribadi. Apakah motivasi saudara semua di dalam melayani Tuhan? Mungkin saudara mengatakan, motivasi saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua orang mengatakan seperti itu. Tetapi mari lihat hati kita. Apakah kita sudah benar-benar, yaitu motivasi pribadi kita, melayani Tuhan dengan sungguh. Tidak sedikit saudaraku, motivasi di dalam pelayanan itu banyak. Ada yang pengen mendapatkan suatu kehormatan, pengen mendapatkan suatu kedudukan. Saya tidak menuduh saudara. Banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Apalagi para pelayan-pelayan muda. Mungkin yang satu dari sekolahan ini, yang satunya sekolahan yang lain. Dia jadi satu pelayanan di situ. Mungkin mereka itu mempunyai ambisi pribadi. Oh, dari sekolahan ini loh saya lebih bagus. Saya ingin menunjukkan kualitasnya sini seperti ini. Yang satunya juga begitu. Dia ingin mencari yaitu muka di hadapan gembala. Setelah itu di belakang bertengkar. Banyak saudaraku kejadian seperti itu, anak-anak Tuhan. Makanya pada saat ini, mari koreksi kita. Mari koreksi hati kita. Benarkah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Itulah setan dan racun dalam tugas pelayanan. Yang pertama tadi yaitu tentang setan-setan. Dan yang kedua tentang racun-racun di dalam pelayanan. Sebab kita tahu saudaraku, hati yaitu memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebab hati adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Namun kadang-kadang motivasi di dalam pelayanan kita, anak-anak Tuhan, banyak racun-racun yang tersembunyi di dalam hatinya. Saudaraku, saat ini, mari kita hilangkan semuanya itu. Racun-racun dalam hati kita. Salah satunya yaitu kebencian. Saya tidak akan panjang lebar, tetapi salah satunya racun-racun yang ada di dalam hati kita, di dalam pelayanan kita yang harus kita hilangkan, yaitu salah satunya yaitu kebencian. Dan yang kedua, iri hati. Ketiga, kesombongan. Keempat, ada kerakusan. Dan yang kelima, yaitu kebodohan.
Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin tidak saya kupas satu persatu tentang racun-racun di dalam hati kita, di dalam pelayanan kita. Tetapi, saudara, biarlah saat ini minta hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau berubah di dalam sikap pelayanan kita. Biarlah, yaitu setan-setan, racun-racun di dalam pelayanan saya tidak ada di dalam diri saya ini. Biarlah kalau ada, saya hilangkan semuanya itu. Saya ingin berubah. Ingin benar-benar melayani Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kiranya renungan firman Tuhan kali ini menggugah hati kita. Sudah benarkah pelayanan kita, pengiringan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Amin. Tuhan Yesus memberkati.